sambutan dari perwakilan Solidas Insan Peduli kepada Al-Ustaz Salman Hafizahullah Ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Abu Muhammad Hamam Kiryani LC Hafizahullah Ta'ala, yang saya cintai dan saya hormati anak-anakku sekalian, para santri Ma'had At-Taqwa Al-Islami Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan juga segenap hadirin dari para wali santri, juga tokoh masyarakat, dan juga ibu-ibu sekalian yang berkenan hadir pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ma'had yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ma'had At-Taqwa Al-Islami Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala tentang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini alhamdulillah saya ditugasi dari Solidaritas Insan Peduli yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat, untuk berbagi kebahagiaan bersama kaum muslimin di seluruh Indonesia. Dan di sini, di Magelang ini, amanahnya diberikan kepada saya, dan alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan dengan sangat lancar, sangat mudah, dan semuanya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian buah daripada bimbingan beliau Al-Ustaz Abu Muhammad Hamam Kiryani LC Hafizahullah Ta'ala, kepada putra-putra beliau, santri-santri beliau yang belajar di sini, yang berasal dari berbagai seluruh pelosok wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya, baik yang berada di Magelang maupun berada di seputar Jawa Tengah ini, dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi seluruh usaha kita, memudahkan seluruh upaya kita di dalam mendidik anak-anak kita, mereka menjadi generasi Rabbaniyun hafizahumullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan untuk diri kita sendiri nanti berbuah kebaikan, berbuah surga, berbuah pahala yang melimpah di hari akhirat nanti. Mohon maaf kepada para hadirin yang berkenan hadir pada sore hari ini jika kami dalam menyediakan tempat, dalam mempersiapkan jamuan, juga penyelenggaraan dari seluruh acara ini ada kekurangan, ada kesalahan, mungkin kekurang sempurnaan, maka mudah-mudahan kita semua dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak untuk penyelenggaraan selanjutnya bisa lebih bagus dan lebih bagus lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan ala kalimatihi. Memasuki acara selanjutnya, yaitu Mau'izah Hasanah, yang insyaallah akan dibawakan
oleh beliau Al-Ustaz Abu Muhammad Ahmad Kiryani Al-Athari Al-Si hafizahullah ta'ala wa ra'ah fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum fi juhudikum. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat, anugerah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatkan pada kita, di mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, di bulan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah, di taman-taman surga dunia, dan juga untuk menguatkan silatul ukhuwah, tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah antara pengurus pesantren dengan asatidah, dengan para wali santri, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga dengan masyarakat. Semoga apa yang bersama kita tunaikan, kita usahakan di sore hari ini mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Allah telah memudahkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman-taman surga akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para wali santri, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum. Meraih ridha Allah azza wa jalla adalah merupakan cita-cita mulia. Meraih ridha Allah azza wa jalla merupakan tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia. Meraih ridha Allah azza wa jalla merupakan tujuan teragung dalam kehidupan manusia.
maka siapapun di antara kita, apakah mereka dari kalangan para asatidzah, apakah mereka dari kalangan para santri, apakah mereka dari kalangan masyarakat, apakah mereka dari kalangan tokoh masyarakat yang mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya dia mendapatkan anugerah teragung dalam kehidupan dunia ini, dan dia mendapatkan anugerah yang indah yang akan dirasakan dalam kehidupan akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Maka tidak ada yang lebih dicintai dan lebih mulia serta lebih besar dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan meraih keridhaan Allah adalah impian kita semua yang mulia. Bukankah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersegera untuk menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla, bukankah telah dikisahkan di dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang ke-84, di mana dikatakan di dalam ayat tersebut yang mengkisahkan tentang Nabi Musa, di mana dikatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, dan aku bersegera kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridha kepadaku ya Allah. Demikianlah teladan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia bersegera melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar supaya Allah memberikan ridha padanya. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ia bersyukur kepada Rabb-Nya dengan beramal dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Kau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia, memberikan adab yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhanya kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tatkala putra beliau Ibrahim wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Namun bagaimana ucapan dari teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi ujian tersebut, di mana adab beliau ingin supaya dirinya mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Beliau berkata, tadma'ul ainu
wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa innaka bika ya Ibrahim lamahzunun. Mata menangis, hati bersedih, dan kami tidaklah mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Bayangkan ayyuhal ikhwah, ujian menimpa Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana beliau menyikapi yang sehingga beliau mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Dan kami sungguh bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Rasulullah adalah hamba dan utusannya, yang sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih. Tapi bagaimana beliau menyikapi tentang kesedihan tersebut? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengajarkan kepada kita agar supaya kita berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah, as'aluka minal amali ma tarda. Aku memohon kepadamu dari amalan yang kau ridhai. As'aluka minal amali ma tarda. Doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah. As'aluka ya dzal jalali wal ikram. As'aluka ya dzal jalali wal ikram minal amali ma tarda. Aku memohon kepadamu wahai Zat yang mempunyai kemuliaan dari amalan yang engkau ridhai. Dari sini menunjukkan betapa pentingnya ridha Allah azza wa jalla. Maka kehidupan di bawah naungan tujuan ini, siapapun yang hidup dalam kehidupan dunia ini dan dia ingin meraih cita-cita yang mulia, mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, dan mendidik jiwanya di atas tujuan meraih ridha Allah, akan mengumpulkan kebaikan agama dan dunia, akan memberikan pondasi pertumbuhan yang terarah dan maju, keberhasilan yang berkesinambungan dalam seluruh perencanaan dan kegiatan kita. Ingat ayyuhal ikhwah, semua atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa mengandalkan tentang kepandaian dirinya. Manusia tidak bisa mengandalkan tentang kekayaan dirinya. Manusia tidak bisa mengandalkan tentang kekayaan dirinya. Manusia tidak bisa mengandalkan tentang jabatan dirinya. Tidak. Semua atas pertolongan Allah azza wa jalla. Sekiranya Allah tidak meridhai, sekiranya Allah tidak menolong, maka tidak akan mungkin itu terwujud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang suami dengan istrinya yang sedang mengarungi samudra rumah tangga, tanpa ridha dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu menyelami itu semua. Seorang penuntut ilmu di perjalanan belajarnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ridha dan pertolongannya, maka dia tidak akan mampu menyelesaikan kitab-kitab, hafalan, kaidah-kaidah bahasa Arab yang dia tekuni. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat, tanpa ridha, tanpa pertolongan dari Allah azza wa jalla, tidak akan mampu menata masyarakatnya dengan baik. Begitu pula para asatidah, civitas madhab, tanpa ridha dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, maka tidak akan mampu dia menyelesaikan urusan-urusan terkait dengan kemajuan pesantrennya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus mengerti bagaimana agar supaya Allah ridha dengan kita. Amalan-amalan apa saja yang bisa membantu kita agar supaya kita mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Maka amalan yang pertama
yang bisa menghantarkan kita meraih ridha Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah seorang hamba hendaknya mengenal Allah Azza wa Jalla dengan benar. Seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla dengan benar, yang sehingga bisa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang sehingga seorang hamba mampu meyakini bahwa semua perkara ada di tangan Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengatur urusan tersebut, bahwa Allah Azza wa Jalla yang merendahkan manusia dan mengangkat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan manusia dan menghinakan manusia. Tidak ada yang dapat menahan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dapat memberikan apa yang ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa semua manusia tidak memilikinya dan tidak memiliki dirinya manfaat maupun madarat, tidak memiliki kematian dan kehidupan, dan tidak memiliki apapun. Kalau seorang hamba meyakini hal itu, maka hatinya akan bergantung kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla, karena keimanannya bahwa manusia tidak dapat memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena waktunya singkat, jadi dalil-dalilnya tidak saya sebutkan ya, intinya saja. Yang kedua, seorang hamba harus yakin bahwa kecintaan dan keridhaan manusia kepada dirinya itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba harus yakin bahwa kecintaan dan keridhaan manusia kepada dirinya itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sedikit saya kisahkan, abna'i wa tulabi barakallahu fikum. Pada suatu hari datang orang Arab Badui. Dia berdiri mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna hamdi zain wa inna dhammi syain." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka Allahu azza wa jalla." Ada seorang Arab Badui, orang Arab yakni Quraisy mengatakan, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku adalah sanjungan dan celaanku adalah kejelekan. Ya, maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, yang berhak demikian itu adalah Allah Azza wa Jalla. Pujian Allah benar-benar pujian, celaan Allah benar-benar penghinaan, itu hanya milik Allah. Adapun yang ada pada manusia itu adalah hanya hiasan saja. Ma'asyiral ikhwah abna'i wa tulabi barakallahu fikum. Kemudian ada hadis yang sangat menarik untuk kita ambil faedah. Ya, di mana yang artinya sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya saya mencintai fulan, maka cintailah dia. Berkata, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil di langit seraya mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian
berkata, ya, ternyata orang yang dicintai oleh penduduk langit pun mendapatkan cintanya oleh penduduk bumi. Dan ketika Allah membenci seorang hamba, maka Allah pun memanggil Jibril seraya mengatakan, sesungguhnya saya membenci fulan. Maka Jibril pun membenci dan menyampaikan kepada penduduk langit, sehingga penduduk langit pun membenci mereka. Maka akhirnya penduduk bumi semuanya membencinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, seorang hamba berkeyakinan bahwa berpalingnya hati untuk menggapai keridhaan manusia bukan kepada Allah Azza wa Jalla merupakan tipuan. Seorang hamba berkeyakinan bahwa berpalingnya hati untuk menggapai keridhaan manusia bukan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah tipuan syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aradallaha bi sakhatin nasi kafahullah, wa man askhatallaha bi ridhan nasi wakalahu Allahu ilan nas." Siapa yang mendapatkan keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupinya. Jadi ketika kita memang menjadi manusia yang diridai oleh Allah, sekalipun manusia itu tidak menyenanginya, maka Allah akan mencukupi, yakni hamba tersebut, mencukupi kita semua. Dan siapa yang mendapatkan kemurkaan Allah, Allah murka pada seorang hamba tersebut, sekalipun manusia itu ridha, maka Allah akan wakilkan kepada manusia itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'i wa tulabi barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah dengan meraih keridhaan kedua orang tua. Jadi seseorang ketika ingin meraih ridha Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah dengan meraih ridha orang tua kita. Hal yang perlu kita fahami, ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'i wa tulabi barakallahu fikum, bahwa nasihat-nasihat orang tua sesungguhnya adalah nasihat yang ingin menjadikan kita bisa selamat bahagia di dunia dan akhirat. Nasihat-nasihat seorang guru, teguran-teguran seorang guru, marahnya seorang guru yang menjadi wakil orang tua di ma'had ini tidak lain melainkan untuk antum bisa selamat bahagia dunia dan akhiratnya, serta antum mendapatkan yakni bimbingan yang indah di kehidupan masa depan antum di dunia dan akhirat. Maka seorang anak yang saleh, dan ciri khas anak yang saleh, dia akan berusaha untuk menggapai ridha orang tuanya dengan tujuan ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima." Keridhaan Rabb ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah Azza wa Jalla ada pada kemarahan orang tua kita. Oleh karenanya, abna'i wa tulabi barakallahu fikum, sebelum antum yakni pulang dari ma'had ini, ya dari pondok ini, maka
amatilah, cermatilah semua petuah-petuah orang tua, nasihat, teguran orang tua dengan ilmu. Ketika apa yang dinasihatkan orang tua kepada antum sekalian sesuai dengan ilmu agama, sesuai dengan aturan-aturan yang tidak menyelisihi agama, kemanfaatan-kemanfaatan yang telah teruji, maka antum ikuti, mendengar dan taat. Namun ketika orang tua antum ternyata menyuruh sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, tidak bermanfaat, maka bagaimana antum tidak mengikutinya tapi dengan akhlak dan adab yang baik. Doakan orang tua antum, karena ciri khas seorang anak yang saleh, seorang anak yang salihah, dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ciri khas anak yang saleh, yang dia senantiasa mengangkat tangannya untuk kedua orang tuanya. Apakah orang tua antum pintar? Apakah tidak bisa membaca Al-Quran? Apakah tidak orang tua antum dalam kondisi sudah mengaji atau belum? Maka tugas antum sebagai anak yang soleh adalah mendoakan orang tua antum. Ini adalah amalan yang menjadi amal jariah untuk kedua orang tua antum. Kemudian amalan yang kelima adalah meninggalkan dunia dengan ikhlas. Meninggalkan yakni dunia dengan ikhlas, meninggalkan perkara-perkara dunia dengan ikhlas, mendirikan salat, menunaikan zakat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqad dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdahu la syarika lah wa aqama as-salata wa ata az-zakah faraqaha wallahu anhu radin." Maka barang siapa yang dia meninggalkan dunia di atas keikhlasan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ada sekutu baginya, dia mau menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka dia telah meninggalkan dunia dalam kondisi Allah ridha kepadanya. Bagaimana kita berusaha menata hati di saat kita menjalani kehidupan ini, yang sehingga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita menjadi orang-orang yang tatkala meninggalkan urusan-urusan dunia, meninggalkan dunia dalam kondisi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita menegakkan salat, dalam kondisi kita menunaikan zakat. Karena orang-orang yang ruku', orang-orang yang senantiasa sujud, orang-orang yang nampak wajahnya cerah, terlihat bersinar karena adanya air wudu, yang juga ini menjadi sebab nanti dia akan mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bekas-bekas air wudu akan menjadi pembeda antara siapa yang mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang tidak. Dan ternyata orang yang menjaga salatnya, menjaga air wudunya, mukanya bersinar, ada tanda-tanda dia adalah termasuk orang-orang yang sujud, min athari sujud, maka mereka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 29, Allah katakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad adalah orang-orang yang keras dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Kita sesama muslim harus punya rasa rahmah, rasa kasih sayang. Ini ayatnya, ini dalilnya. Apakah wadahnya lain? Apakah wadahnya sama? Maka hendaknya kita ini punya sifat rahmah, punya rasa kasih sayang.
Seandainya sahabatnya dalam kondisi keliru pun, kita berusaha untuk membenahi dengan rasa kasih sayang. Ketika sahabatnya dia melakukan kebaikan, maka kita senang melihat sahabatnya melakukan kebaikan. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan ridhanya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tapi nggak usah disengaja ya, antum ya pengen supaya ya seakan-akan tampak bekas sujudnya, terus kemudian jidatnya digosok-gosok sama karpet, enggak ya. Ini tampak mukanya ya, dia orang yang sholat itu sudah kelihatan, walaupun hitam, kalau dia sholat itu tampak ya. Biasa wudu tampak. Kalau jidatnya nanti hitam nggak sengaja, ya memang itu sudah Allah berikan. Nggak usah dicela, nggak usah difitnah ya, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kulit anak. Kulit anak ini kalau kena ini cepat gosong. Jadi bukan karena sujudnya yang lama, karena memang kulitnya ya. Jadi nggak boleh menuduh seseorang, memfitnah seseorang karena ada tanda jidatnya. Dan juga tidak boleh kita berbangga diri dengan jidat hitamnya, karena memang barangkali kulit antum adalah kulit yang sensitif dengan karpet. Yang keenam, menggapai ridha Allah dengan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Cinta karena Allah, membenci karena Allah. Maka bersahabat dengan orang-orang yang punya ilmu, bersahabat dengan orang-orang soleh, ini sangat beruntung sekali. Dia mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah ya. Ketika ada sesuatu yang dia benci pun dia punya rasa kasih sayang. Gimana supaya dia mendapatkan jalan untuk meniti ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, melakukan puasa tapi niatnya untuk mendapatkan pahala dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dengan berzikir kepada Allah. Ini ingat-ingat, abna'i wa tulabi barakallahu fikum ya, para asatidzah yakni semangat antusias ya, pengurus santri semangat antusias mengingatkan antum untuk zikir, karena zikir ini adalah salah satu cara kita mendapatkan ridhanya Allah Azza wa Jalla. Zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir sore, dan zikir-zikir yang lainnya, karena ini penting sekali. Orang yang berzikir kepada Allah, maka ini amalan yang paling mendatangkan keridhaan Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan ketenangan di dadanya dan kebahagiaan di hatinya. Bisa dibaca dalam Quran surat Toha ayat 130. Yang kesembilan, bersyukur kepada Allah ya. Allah katakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur niscaya Allah akan meridhai bagimu atas kesyukuranmu. Yang ke-10, yang terakhir, berbicara dan berkata dengan perkataan yang baik ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nasihat penutupan yang pertama adalah saya ambilkan dari Quran surat Taubah ayat 62, di mana Allah katakan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayurduhu in kanu mu'minin. Allah ya dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari ridhonya jikalau kita termasuk orang-orang yang beriman.
Jadi kita harus mendahulukan keridhaan Allah agar supaya kita selamat dari bentuk-bentuk kemunafikan. Yang kedua, nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, innaka la taqduru an turdiyan nasa kullahum fa aslih ma bainaka wa bainallah thumma la tubali bin nas. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, Anda tidak akan mampu mendapatkan ridha semua manusia. Perhatikan di sini para santri. Antum ketika menuntut ilmu, beramal kebaikan, berdakwah, dan juga siapapun dari kaum muslimin, kaum muslimat, ketika berada di jalan kebaikan, maka pasti ada yang tidak sejalan. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan semua ridhonya manusia. Maka Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, Anda tidak akan mampu mendapatkan ridho semua manusia. Gak akan mampu semua orang ridha pada kita. Maka caranya gimana? Perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan tidak usah peduli dengan ucapannya manusia. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa tercapai. Jadi kalau kita hidup pengen mencari ridhonya manusia secara keseluruhan, tidak bisa. Ini nasihatnya Imam Syafi'i. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari kiat-kiat untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, yang semoga nanti akan dikumpulkan orang-orang yang mencintai kita dan yakni menyenangi kita semua. Yang paling penting adalah bagaimana ridha Allah Subhanahu wa taala kita dan amalan-amalan yang telah saya sampaikan maupun dengan amalan-amalan yang lain yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada momen yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ketika semua dalilnya tidak saya sebutkan karena waktu yang sangat singkat. Ada benarnya semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya saya pribadi semoga Allah mengampuni. Allahumma inna nas'aluka ziyadatar ridhaq ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatar ridhaq ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatar ridhaq ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.